Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Samuel pasal 14, bagaimana akhirnya Yoab berhasil mendamaikan Absalom, ya, anak Daud dengan Daud. Karena Daud marah ketika Absalom membunuh, ya, Amnon, anaknya sendiri, ya, dan Absalom akhirnya lari, ya. Namun Yoab melihat tidak baik kalau ayah dan anak ini terus hidup dalam kepahitan yang berkepanjangan. Ya, sebaliknya dia ingin membuat Daud berdamai kembali dengan anaknya Absalom. Ya, dan kesalahan-kesalahan dari Daud ya memang tercermin dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, dalam diri Absalom, Daud melihat ya seperti diputar kembali bagaimana ya dosa-dosa di masa lalunya sendiri. Dan Allah sudah menyatakan bahwa keluarga Daud akan menderita karena dosa-dosa itu ya dengan yang dilakukannya terhadap Betseba dan juga Uria. Hati Daud sangat hancur ketika dia mengetahui bahwa penyertaan Allah ya akhirnya menjadi pernyataan dari Allah itu menjadi sebuah kenyataan bahwa keluarga anaknya ya mengalami hal yang demikian. Memang Tuhan sudah mengampuni Daud, tetapi Tuhan tidak bisa membatalkan konsekuensi dari dosa Daud yang begitu besar. Ya, dan apa yang terjadi kita lihat di sini ya, dosa-dosa Daud membuat akhirnya dia jauh dari Allah. Tetapi pertobatan membuat Daud kembali kepada Tuhan. Tapi sebaliknya anaknya Absalom ya terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Ya, walaupun dia sangat mengandalkan nasihat orang lain, namun Absalom ya memang ya itulah mungkin karena kutuk yang sudah terjadi akibat dosa yang pernah Daud lakukan. Kita akan lanjutkan sekarang 2 Samuel pasal 15. Ya, judul perikopnya Absalom mengadakan persepakatan gelap. Ya, dia sudah diterima kembali di istana oleh Daud ketika dia pulang dari pelarian karena membunuh adiknya. Namun kembali dia membuat persepakatan gelap. Ya, 2 Samuel pasal 15 judul perikopnya di sana. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Ya, maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari mana kota? Ya, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Jadi kita melihat di sini ya ketika ya Absalom ini sudah diterima kembali oleh Daud ya, maka setiap hari itu dia berdiri di depan pintu gerbang. Jadi pintu gerbang kota itu pada zaman dulu itu sama dengan balai pertemuan. Pintu gerbang itu adalah tempat setiap orang datang mengadukan perkaranya, ya lalu dia akan meminta jawaban atau meminta tanggapan dari raja atau pemerintah. Ya, dan mereka akan diizinkan masuk kepada raja atau tidak. Mereka ya datang ke pintu gerbang itu. Dan pintu gerbang kota itu sama dengan balai pertemuan ya, dan itu merupakan sebuah pusat ya perbelanjaan yang ya tempat itu tempat yang ramai di pintu gerbang itu. Ya, karena Yerusalem itu adalah ibu kota negara, jadi pemimpin-pemimpin lokal dan pemimpin-pemimpin nasional bertemu di sana setiap hari untuk melakukan transaksi bisnis atau melakukan urusan-urusan. Ya, dan karena pintu gerbang adalah tempat yang sangat cocok untuk mereka melakukan hal-hal karena pemerintahan dan juga transaksi bisnis. Ya, dan di sana ya memang ada saksi-saksi untuk pengesahan dan setiap orang yang masuk atau keluar dari kota harus melewati pintu gerbang itu. Para pedagang mendirikan kios-kios di sana di dekat gerbang kota karena alasan yang sama, ya ramai tempat itu. Dan Absalom setiap pagi pergi ke gerbang kota itu untuk ya merebut hati orang-orang, hati pemimpin-pemimpin Israel dan juga rakyat-rakyat jelata yang akan datang kepada Daud meminta
tanggapan atas setiap persoalan dan masalah mereka. Tapi ketika mereka datang disambut oleh Absalom, Absalom tanya, kamu dari suku apa? Kamu datang ke sini ada masalah apa? Lalu ketika orangnya menceritakan saya ada masalah gini-gini, Absalom berkata, ya dia bilang di sana ya bahwa perkaramu itu percuma engkau bawa kepada raja, karena dari pihak raja tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan engkau. Jadi tidak usahlah engkau ketemu raja. Tidak ada yang akan mendengarkan, tidak ada yang akan memberikan engkau tanggapan atas masalahmu. Yaitu yang Absalom bilang kepada setiap orang yang akan menghadap kepada raja. Absalom mencoba mengambil hati rakyat-rakyat jelata dan juga semua pemimpin yang ada di sana. Ayat 4 di sana dikatakan lagi, kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Absalom bahkan berkata, ya coba kalian angkat aku sebagai hakim. Ya maka pasti masalahmu itu akan beres. Aku akan datang, aku akan menyelesaikan semua masalah-masalah kalian. Kesombongan Absalom ini, ya niat jahat di hatinya itu sangat luar biasa. Ya ayat yang kelima, apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, ya maka diulurkanlah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk ya menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Dia mencari muka ya, pencitraan. Kalau sekarang dibilang tuh pencitraan. Ya, hati-hati dengan pencitraan. Banyak orang suka pencitraan. Setiap kali ada orang datang, Absalom ya salaman, dia berikan tangannya, lalu dia ciumi orang itu. Hati-hati, firman Tuhan bilang lebih baik tegurannya nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang sahabat memukul ya dengan kasih, tetapi musuh mencium, tetapi ternyata itu menjatuhkan. Ingat Yudas, dia mencium Yesus pada waktu Yesus diserahkan, ternyata dia berkata kepada musuhnya, ya orang yang aku cium itu yang harus kamu tangkap. Hati-hati, Absalom ini jahat. Kita jangan terpaku, jangan terbuai dengan kata-kata manis. Banyak orang itu kalau mau pencitraan ya kelakuannya manis, kata-katanya manis seperti Absalom. Ya, bahkan dia menciumi ya orang-orang, ya dia mengambil hati orang-orang dengan sikap manisnya, dengan perkataan manisnya. Kita jangan tertipu, saudara. Lebih baik teguran yang nyata-nyata, kelihatannya orangnya kasar tapi ternyata dia memang dengan kasih, daripada ya yang mengasihi Absalom pura-pura, dia ketemu rakyat, dia cium, dia peluk, ternyata dia hanya mau mengambil hati rakyat, mencuri hati rakyat, bahkan mengkhianati ayahnya sendiri, Daud. Sesudah lewat 4 tahun, ayat 7, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dan pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berseru, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. 12, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo. Katanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Kita melihat di sini, saudara, ya diam-diam Absalom itu memiliki strategi politik dengan cara merebut hati orang-orang dengan penampilan baiknya, pencitraannya, pemunculannya yang seolah-olah agung. Dia cium orang, dia pegang tangan mereka, ya kepedulian yang nyata kepada keadilan seolah-olah ditunjukkan Absalom, bahkan pelukan-pelukan bersahabat.
Banyak orang yang tertipu dan mengalihkan kesetiaan ya dari Raja Daud kepada Absalom. Akan tetapi belakangan Absalom ternyata merupakan penguasa yang jahat. Dia punya trik, bahkan ayahnya sendiri dihianati, saudara. Jadi saudara, kita perlu hari-hari ini ya mengevaluasi sebagai rakyat, jangan tertipu dengan orang-orang yang hanya pencitraan. Apalagi sekarang mau caleg ya, pilkada, banyak yang pencitraan. Kita berdoa supaya orang-orang yang punya hati yang murni, yang diangkat Tuhan untuk sungguh-sungguh mereka duduk di kursi kepemerintahan ya, dan memastikan mereka punya benar-benar karisma, tidak menutupi kedok mereka pada akhirnya korupsi, penipuan, ya bersinah, selingkuh dan lain sebagainya. Bagi saudara juga yang hati-hati, yang hari-hari ini sebagai seorang pejabat atau calon ya legislatif, ya hati-hati, jaga hidupmu, jangan sampai engkau menipu Tuhan. Absalom menginginkan sebuah jabatan tapi dia hanya pencitraan. Pada akhirnya ya Tuhan tuh gak bisa ditipu sebab Tuhan adalah Tuhan. Ya, lalu Absalom itu izin kepada Raja Daud, dia bilang dia akan pergi ke Hebron karena dia akan mempersembahkan ya korban di sana, membayar nasarnya kepada Tuhan. Dia membawa-bawa nama Tuhan. Bayangkan orang itu kalau gila jabatan, saudara, nggak peduli. Nama Tuhan pun dibawa-bawa. Dia bilang dia akan pergi mempersembahkan korban karena dia sudah bernasar kepada Tuhan. Mengerikan, saudara, ya kalau orang tuh sudah gila jabatan, gila hormat. Ya, Absalom pergi ke Hebron memang karena itu adalah kota tempat kelahirannya. Hebron adalah ibu kota pertama kali Daud. Di sanalah Absalom ia dilahirkan dan dia berharap di sana dia mendapatkan banyak dukungan, banyak teman ya. Dan Daud ya dulu juga pertama kali di sana diakui sebagai raja. Iya, kita melihat bagaimana Absalom itu punya satu ambisi yang begitu luar biasa sehingga dia mempengaruhi orang. Ternyata dia ke Hebron ya bukan untuk membayar nasarnya kepada Tuhan. Justru di sana dia mengadakan persekongkolan ya. Dia mengajak orang-orang bahkan undangan yang tidak tahu ini apa niatnya dia, tetapi ternyata dia bilang ya, kalau sampai saya di sana, dia bilang, ya maka ketika ya engkau mendengar bunyi sangkakala, dia bilang ya kepada segenap suku Israel, Absalom berkata kepada mereka, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Ya, sangat mengerikan, saudara. Dia mengangkat dirinya sendiri, dia mengkhianati ayahnya sendiri. Ya, musuhnya adalah ayahnya. Orang kalau sudah gila hormat, gila jabatan, ya dia tidak peduli siapapun musuhnya. Karena itu saudara, ya mari kita juga sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa Indonesia yang hari-hari ini menjelang pilkada bahkan pilpres. Kita berdoa biar Tuhan mengangkat orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang-orang yang hanya punya ambisi dan gila hormat, gila jabatan. Ya, hati-hati. Sekarang kita lanjut ayat 13, 2 Samuel 15 ayat 13, Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Ya, ayat 15, para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. 18, sedang semuanya pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Kita lihat di sini ya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Absalom sungguh keterlaluan. Sehingga orang menyampaikan kepada Daud bahwa Absalom sudah ya dapat kedudukan dan hati rakyat semua sudah condong kepada dia.
Dan akhirnya Daud memutuskan menyuruh seluruh pegawai-pegawainya untuk melarikan diri, ya, supaya tidak dibunuh oleh Absalom. Seandainya Daud tidak lari dari Yerusalem, mungkin akan terjadi pertempuran, ya, yang akan menewaskan banyak orang. Juga mungkin penduduk yang tidak bersalah pun akan menjadi korban di kota itu. Beberapa pertikaian memang yang kita anggap perlu bisa merugikan dan merusak bagi orang di sekitar kita. Dalam kasus-kasus seperti ini lebih bijaksana untuk mengalah dan ya mungkin menjauhkan diri dari pertempuran yang akan justru saling melukai, ya, bahkan menimbulkan banyak korban. Dibutuhkan ya keberanian diri, ya, bahkan dibutuhkan kerendahan hati untuk mengalah. Ketika Daud mengetahui bahwa Absalom sudah mengambil alih kedudukan raja di Hebron, bahkan dia sudah mempengaruhi banyak orang, Daud memilih untuk mengalah, meninggalkan Yerusalem supaya tidak banyak orang yang terbunuh. Makanya dia berkata kepada para pegawainya, lari, cepat larikan diri, jangan sampai kamu dibunuh oleh Absalom. Karena Daud tahu orang ini sedang membabi buta, menginginkan kedudukan, bahkan gila akan jabatan. Sekalipun Daud adalah ayahnya, tapi Daud tidak memilih untuk bertempur. Karena Daud tahu bahwa rakyat juga akan menjadi korban, dan ini lawannya bukanlah musuh orang lain, tetapi ini anaknya sendiri. Kita bisa bayangkan betapa sakitnya hati Daud, tapi itulah, ingat apa lagi yang kembali Tuhan ucapkan ketika Daud bersepakat membunuh Uria karena dosa kenajisannya. Terlalu mahal harga yang Daud bayar. Tuhan berkata, keluargamu tidak akan luput daripada pedang dan pembunuhan, keturunanmu, bahkan kerajaanmu. Jadi itulah saudara, ketika kita ini mau melakukan dosa, hati-hati. Kita belajar dari kisah ini bahwa dosa itu sangat-sangat membawa dampak yang luar biasa. Daud akhirnya jatuh hanya karena kenajisan. Dia sudah taat kepada Tuhan, dia sangat peka dengan suara Tuhan, tapi dia jatuh dalam satu hal, yaitu kenajisan dan membuat pembunuhan atas Uria. Dan apa yang dialami oleh Daud juga adalah dia mengalami hal yang sangat berat. Kita bisa membayangkan keadaannya, Absalom berkuasa mengambil kedudukan raja di Hebron, dia menguasai seluruh rakyat dengan dia pencitraan, cari muka, dia jelek-jelekan bapaknya sendiri. Kepada rakyat dia bilang tidak ada guna kamu menghadap Daud, raja tidak akan menyelesaikan masalahmu, tapi aku akan menyelesaikan masalahmu. Betapa sakitnya hati Daud diperlakukan seperti itu oleh anaknya sampai dia harus lari lagi. Tadinya dia lari dari Saul dengan perjalanan yang panjang, sekarang dia harus melarikan diri dari anaknya sendiri, Absalom. Mengapa Daud tidak menumpas saja pemberontakan ini atau melawan Absalom dengan perang? Jadi ada beberapa alasan atau pertimbangan kenapa Daud harus melarikan diri. Yang pertama, pemberontakan ini sudah menyebar luas dan tentu tidak akan mudah dipadamkan. Daud tidak ingin kota Yerusalem dihancurkan, karena Absalom sudah menguasai banyak daerah. Dan Daud tidak ingin hanya gara-gara itu kota Yerusalem dihancurkan. Dan Daud tetap peduli kepada anaknya karena ini anaknya sendiri, bukan orang lain. Dia tidak ingin membunuh anaknya sendiri, menyakiti anaknya sendiri dan berperang dengan anaknya sendiri. Mungkin kalau Daud memilih berperang dia akan menang karena Daud itu ahli perang, tapi dia memilih mundur dan meninggalkan 10 gundiknya di istana untuk bisa menjaga dan merawat istana. Lalu dikatakan ayat yang ke-19, lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad, mengapa pula engkau berjalan bersama kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang.
Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku raja, di mana Tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu ini juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai, lalu orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudara, ya Daud memiliki banyak orang, ya bukan hanya orang Israel yang setia kepadanya. Ya di sini disebutkan juga ada seorang ya yang setia dalam angkatan perangnya, dan ini adalah orang-orang dari kota Filistin, yaitu dari Gad. Jelas itu adalah teman-teman yang diperoleh Daud ketika dia bersembunyi dari Saul. Ya, pengawal raja juga diterjemahkan, ya semua orang Kreti dan semua orang Pleti, ya itu adalah pengawal raja. Orang-orang ini juga berasal dari wilayah Filistin, ya tapi mereka setia kepada Daud. Walaupun Israel seharusnya menghancurkan musuh-musuhnya yang jahat, bangsa Israel harus menyambut baik orang-orang asing yang datang dengan maksud yang baik dan berusaha menunjukkan kepada mereka pentingnya taat kepada Allah. Dan kita melihat di sini ya dikatakan ada juga Sadok di sana dan Abiatar. Ini adalah imam-imam, orang-orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian, tabut Allah. Mereka setia kepada Daud. Ya, tetapi Daud berkata, ya jangan bawa tabut itu, tapi kembalikan tabut itu ke Yerusalem. Seandainya Tuhan berkenan kepadaku, maka aku akan kembali ke Yerusalem dan merawatnya. Tetapi kalau Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepadamu, ya biarlah terjadi apa yang baik menurut Tuhan. Jadi kasihan sekali. Daud pergi entah kemana, dia akan mengembara, melarikan diri dari Absalom anaknya sendiri yang akan merebut tahtanya. Daud tidak ingin pertempuran antara ayah dan anak semakin membesar, karena itu dia mengalah, dia harus pergi. Ayat yang ke-27 lagi, berkatalah raja kepada Sadok imam itu, jika engkau dan Abiatar, ya jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dan dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahukan aku. Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Ya, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ya, Daud kita lihat di sini ya sangat-sangat terpukul dengan apa yang dia alami. Ya, namun Daud memerlukan pengintai di istana Absalom untuk memberitahu dia mengenai apa yang Absalom kabarkan dan apa yang Absalom putuskan. Dengan mengutus Husai kepada Absalom sebagai seorang yang dianggap berkhianat terhadap Daud, Husai bisa memberikan nasihat yang bertentangan dengan nasihat Ahitofel. Ahitofel itu adalah penasehat Absalom. Dia juga ya adalah kakek dari Betseba. Jadi kita lihat di sini ya Daud ya mendaki Bukit Zaitun sambil menangis ya.
dan dia berselubungkan kepala, kakinya tidak memakai alas kaki. Kasihan sekali seorang raja yang duduk dalam kemewahan istana, terpaksa menanggalkan semua, lari dengan tangan hampa sambil menangis bercucuran air mata mendaki ke atas gunung tanpa pakai alas kaki. Ya, bayangkan saudara, Daud mendaki di Bukit Zaitun sambil menangis. 32, ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Uhusai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu, ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu. Tetapi sekarang aku menjadi hambamu, dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas dan Sadok, dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Jadi saudara, kita lihat ya, akhirnya Daud mengirimkan ya seorang utusan untuk menjadi mata-mata ya di sana, dan dia berkata di sana juga ada imam. Jadi jangan biarkan ya penasehat Absalom itu memberi nasihat yang tidak baik, yaitu Ahitofel ya. Dan kita melihat di sini ya, akhirnya Daud pergi dari istana dengan bercucuran air mata. Dan ya, apa yang Daud alami saudara adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan. Akibat dosa dia harus menanggung ya semua itu. Karena itu marilah kita senantiasa hidup bijaksana dan dijauhkan dari segala dosa serta pemberontakan, agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan tentang bagaimana Daud dia mengalami sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan. Kami belajar bahwa upah dosa itu sangat-sangat nyata. Karena itu kami berdoa bahwa hidup kami terus dalam perkenanan Tuhan. Jauhkan dari segala dosa dan segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, setiap mereka yang mau sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu Bapa. Bawa setiap kami untuk mengerti, mengenal jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk boleh menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita setiap kita malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.